Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat siang. Senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa bersama dengan saya Sally Alexandra dan juga rekan saya Rehana Mezia. Halo Re. Halo, kamu gimana kabarnya hari ini? Kabar baik tentunya. Hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang kita punya informasi spesial apa? Nah ini lagi-lagi ada yang viral karena Kang Deddy Mulyadi rencananya ini akan memberikan tadi ya pelatihan dan juga pendidikan kepada anak-anak yang nakal. Ini bagaimana nih? Dibawa ke militer ya? Dibawa ke militer, betul sekali. Oke, nanti kita akan hadirkan dialognya ya. Apakah ini sesuai mungkin kalau misalnya menurut pengamat pendidikan begitu ya? Atau seperti apa tanggapannya? Tapi sebelum itu kita akan ke informasi pertama dulu pemirsa. Seorang residivis kasus pencurian dikepung warga saat lari dari kejaran. Polisi pun pemirsa ini terpaksa mengeluarkan tembakan untuk meredam massa yang mengamuk. Semula Asril kabur dari sergapan polisi, lalu masuk ke dalam rumah warga dan bersembunyi di atap rumah warga. Warga yang melihat pelaku bersembunyi langsung mengepung dan melakukan penangkapan serta menghakimi pelaku. Beberapa kali polisi harus mengeluarkan tembakan ke udara untuk menghentikan aksi massa. Asril merupakan residivis yang membobol gudang paket ekspedisi di Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Kini pelaku telah ditahan di Polres Oku Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini adalah komplotan pencuri yang membobol ataupun mengganjal nasabah bank pemirsa. Ini ditangkap polisi yang sedang berpatroli di Bandar Lampung. Aksi para pelaku terekam oleh kamera CCTV. Dalam aksinya pemirsa, para pelaku yang berjumlah 4 orang berbagi peran. 1 orang bertugas mengganjal bagian mesin ATM dengan tusuk gigi, sementara pelaku lainnya menunggu calon korban yang akan menarik uang di mesin ATM. Tim Reskrim Polres Teluk Betung Selatan yang sedang berpatroli di lokasi kejadian mencurigai gerak-gerik para pelaku usai menjalankan aksinya. Polisi kemudian berhasil menangkap 2 dari 4 orang komplotan pencuri ini. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang berhasil kabur. DB dulu ya. Informasi lainnya akan kami hadirkan pemirsa dari Bangkalan, di mana akibat saling ejek, diduga pendukung kepala desa lama dan pendukung kepala desa baru di kelompok terlibat saling serang dengan menggunakan parang. Sekelompok orang yang membawa senjata tajam berupa parang tiba-tiba menyerang Puskesmas Geger. Warga yang panik berteriak tiba-tiba menyerang Puskesmas Geger. Warga yang panik berteriak sehingga mengundang kedatangan warga lainnya. Beruntung ada sejumlah tokoh masyarakat yang berupaya menenangkan warga yang mengamuk dengan menggunakan parang. Situasi mencekam juga menyelimuti di dalam ruangan puskesmas. Petugas medis dan warga lainnya berusaha menutup dan mengunci pintu ruangan untuk mencegah warga yang mengamuk masuk dan melukai pasien.
Diduga aksi saling serang akibat kedua pihak terlibat saling ejek antara pendukung kepala desa lama dan pendukung kepala desa baru yang tidak terima kepala desanya dijelek-jelekkan. Akibat insiden ini, 2 orang mengalami luka sobek di bagian tangan dan kepala. Kedua korban dirujuk ke Rumah Sakit Surabaya dan Rumah Sakit Swasta di Bangkalan. Mana yang melibatkan 2 orang, 2 pihak, masih kami dalami profil dari keduanya, motif dari keduanya. Yang kami terima, keduanya saat ini sama-sama terluka, sama-sama sedang diberi perawatan. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait motif sebenarnya dan menambah personel ke TKP untuk mengamankan lokasi kejadian agar tidak terjadi bentrok susulan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan orang ini mengamuk hingga berunjuk rasa pemirsa dan membuat nekat ini mendobrak pagar kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mereka mendesak Kejati untuk segera menetapkan penambahan 1 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tambang di Konawe Utara. Dalam hitungan ketiga, saudara-saudara sekalian, kalau saya mintakan Ratusan massa yang tergabung dalam Garda Muda Anoa Sultra ini berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Senin siang. Dalam aksinya, mereka mendesak pihak Kejati untuk segera memanggil dan menetapkan tersangka terhadap Komisaris PT LAM inisial TL atas dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus tambang di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara. Desakan ini akibat nama tersebut kerap kali muncul dalam persidangan kasus korupsi tambang yang telah merugikan negara 5,7 triliun rupiah. Kejaksaan mengakui pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi dan saat ini telah masuk ke tahap penyidikan. Tersangka Komisaris PT Labu Agung Mining alias Tan Lipin Lilis Salim sebagai tersangka karena berdasarkan fakta-fakta persidangan 2 kesaksian Office Boy menerangkan bahwa terjadinya pembukaan rekening atas perintah Komisaris Utama gunakan untuk menampung hasil penjualan ore secara ilegal. TPPU-nya masuk, tindak pidananya korupsi masuk. Tetap penyidikan loh, penyidikan ini. Kan apanya penyidikan? Boleh paksa kita lakukan, pasang saksi apa segala macam. Talipin sudah periksa juga? Sudah, tinggalkan penetapan nanti yang salah bagaimana kan? Tinggal tunggu tim saja. Setelah mendengar penjelasan pihak kejaksaan, massa kemudian membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntutannya terpenuhi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kecelakaan yang terjadi di tol Cisumdawu kilometer 189, di mana ini juga terjadi di kawasan Bandung Cirebon, kawasan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang. Kecelakaan ini pemirsa ini melibatkan mobil travel dan truk tronton ini mengakibatkan 3 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Dalam video amatir, tampak sebuah mobil travel ringsek usai menabrak bagian belakang truk tronton di kilometer 189 jalur Bandung Cirebon, kawasan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bahkan salah satu korban terhempas keluar kendaraan dan tergeletak di tengah jalan tol. Insiden kecelakaan ini pemirsa terjadi sekitar pukul 10 pagi. Mobil travel yang melaju dari arah Bandung menuju arah Cipali dengan nomor polisi D7838AV diduga melaju kencang dan menabrak bagian belakang truk tronton bernomor polisi B9652TEZ yang juga tengah melaju di jalur yang sama. Akibat kecelakaan ini pemirsa, sebanyak 3 penumpang meninggal dunia dan 4 penumpang lainnya luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Wira Hadikusuma, Sumedang. Proses evakuasi bangkai kendaraan yang terlibat pun menggunakan truk derek. Sementara arus lalu lintas masih terbuka 1 jalur dan dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sumedang dan PJR Polda Jawa Barat.
Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan ini terjadi, kami sudah terhubung dengan AKP Awang Munggar Dijaya, Kasih Humas Polres Sumedang. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian kronologis dari kecelakaan ini terjadi? Ya, betul, pada hari ini, Selasa 29 April 2025, tepatnya pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, di jalur tol Cisumdawu ya, terjadi kecelakaan antara travel Bhinneka Sangkuriang Novel D7838 AVI diduga melaju kencang dan menabrak bagian truk tronton Novel B9652 TEZ. Jadi untuk travel tersebut menabrak bagian belakang sebelah kanan yang berada di jalur pertama, itu truk tronton itu belajar di jalur 1, sedangkan untuk travel itu berada di jalur kedua. Nah, itu travel itu dalam kondisi cepat menabrak tronton yang dalam kondisi berhenti di jalur pertama. Demikian. Baik Pak, untuk 3 orang yang tewas identitasnya siapa saja Pak, dan apakah ini mereka memang penumpang dari mobil travel Pak? Betul sekali, jadi yang 3 orang meninggal dunia termasuk yang 4 luka sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusuma, Kabupaten Sumedang. Dan tadi Bapak Kapolres Sumedang berikut Wakapolres dan Kasat Lantas, berikut dengan tim unit Gakum Satlantas Polres Sumedang dan PJR Polda Jabar langsung meluncur ke TKP, melakukan olah TKP, mengevakuasi korban, dan untuk material kecelakaan juga langsung dibersihkan. Tadi sempat satu jalur arus tetap berjalan, demikian. Pak Awang, mungkin bisa dijelaskan bagaimana dengan kondisi medis dari keempat korban lainnya, Pak? Untuk yang 4 luka, yang 1 itu luka berat, kemudian yang 3 orang itu luka ringan. Dan untuk identifikasi identitas daripada para korban kita masih menelusuri. Sampai saat ini kita belum penerima data dari korban tersebut, nanti masih ditelusuri, demikian. Baik Pak, untuk dari pihak kepolisian, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak travel Pak? Gimana? Ya, untuk dari pihak kepolisian sudah adakah komunikasi dengan pihak dari travel Pak mengenai kejadian ini? Ya, untuk unit Gakum Polres Sumedang berikut PJR langsung melakukan olah TKP tadi ya, mengidentifikasi kendaraan. Berikut supir juga dari truk Hino ada, dan kerepnya ya. Berikut yang dari travel juga dari unit Gakum sudah dilakukan pemeriksaan. Namun untuk identitas lebih jelasnya kita masih pendalaman penyelidikan, demikian. Tetapi kalau untuk dugaannya, apakah sudah ada Pak dugaan terjadinya kecelakaan ini? Ya tadi kendaraan travel dalam kondisi cepat ya, kencang. Namun untuk jalur itu siang hari, kemudian tol beton ya, untuk jalur juga bagus kondisinya. Kemungkinan tadi truk tronton itu besar dan dalam kondisi berhenti di jalur pertama, dan dari travel kemungkinan terlalu ke kiri mungkin ya, terlalu ke kiri sehingga bagian travel yang sebelah kiri itu menabrak belakang sebelah sudut kanan tronton. Baik Pak, untuk kondisi supir travelnya ini masih sendiri? penyelidikan ya, dari pengemudi travel tersebut tidak fokus apakah ngantuk ataukah HP dan lain sebagainya, itu masih dalam penyelidikan. Demikian Pak. Oke. Pak, apakah saat ini masih diberlakukan satu jalur atau seperti apa kondisi di sana? Kemungkinan sudah mulai terurai karena tadi derek juga sudah menggeser kendaraan yang kecelakaan tersebut ya. Kemudian kemungkinan sudah terurai dan sudah bisa dilalui 3 jalur ya. Kita cross check lagi nanti. Pak, untuk kondisi dari supirnya sendiri saat ini seperti apa Pak? Untuk supir tronton itu kondisi baik-baik aja karena posisi yang bersangkutan berada di depan ya. Namun untuk kondisi yang travel
kita mungkin dari segi kesehatan ada trauma tadi benturan ya. Kita masih lakukan dibawa ke rumah sakit Sumedang dulu. Oke, baik. Pak, ini kan kejadiannya terjadi di tol. Apa himbauan yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada pemirsa? Ya, betul sekali. Ini di tol Cisumdawu ini sudah beberapa kali terjadi, khususnya untuk travel ya. Kami menghimbau kepada pengelola travel ataupun pengemudi ya travel dalam berkendara, khususnya pada saat subuh atau tengah malam. Ya, kalau memang membutuhkan istirahat, badan lelah, itu kita himbau untuk supir, terutama supir ya, karena sebagai pengendali langsung membawa kendaraan di lapangan agar untuk istirahat. Kemudian HP atau komunikasi bisa menggunakan alat bantu, ya seperti ini yang ke telinga ini ya sebagai alat bantu sehingga fokus dalam berkendara tetap ya di perjalanan gitu. Jadi memang mungkin fenomena sekarang Grab, travel dan lain sebagainya. Itu HP tidak akan lepas ya, tapi kita himbau menggunakan alat bantu untuk ke telinga dan lain sebagainya gitu kan, untuk memudahkan komunikasi mereka dalam beraktivitas gitu ya. Dan tadi yang utama efek daripada kelelahan ya, kelelahan, ngantuk, capek itu wajib istirahat. Karena kalau sudah musibah itu tidak hanya melibatkan supirnya, tapi penumpang-penumpang termasuk kendaraan tersebut ya, ada kerugian juga gitu, demikian. Apalagi menyangkut nyawa itu ya. Baik, Pak Awang, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami mengenai kejadian ini di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga tidak ada kejadian serupa yang terjadi di sana. Selamat kembali beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, Yuke Sampurna, basis band Dewa 19 ini menabrak seorang anak kecil di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin tanggal 21 April yang lalu. Video amatir yang merekam kejadian itu pun viral di media sosial. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Pemirsa, Yuke Sampurna, basis band Dewa 19 menabrak seorang anak kecil di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin tanggal 21 April yang lalu. Video amatir yang merekam kejadian itu pun viral di media sosial. Seorang anak kecil menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cikalong, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin pekan lalu. Insiden ini melibatkan kendaraan Jeep berwarna hijau yang dikemudikan oleh Yuke Sampurna, basis band Dewa 19 saat akan melintas menuju Pantai Pangandaran. Dalam video yang menjadi viral di media sosial ini, terlihat pula sosok Yuke membopong tubuh bocah yang tidak sadarkan diri untuk segera dibawa ke mobil lain dan dilarikan ke rumah sakit. Anak tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Yuke juga diketahui bertindak cepat memberikan pertolongan kepada korban. Kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengonfirmasi bahwa kendaraan dikemudikan oleh Yuke Sampurna. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban mengalami luka ringan dan kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Ngecekan ke rumah korban, terutama ini kakeknya yang bernama Saudara Wawan, bahwa kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan karena pihak yang menabrak sudah bertanggung jawab untuk mengobati hingga korban tersebut sembuh. Pihak keluarga korban menyatakan bahwa Yuke telah menunjukkan itikat baik dan bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Selain menanggung seluruh biaya pengobatan, Yuke juga memberikan bantuan tambahan kepada keluarga korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Masih mengenai dunia selebriti, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar kasus produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate. Dalam kasus ini terseret nama aktor Jonathan Frizzy dan 3 orang lainnya.
Dalam kasus vape yang mengandung zat etomidate, sudah ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing 2 pria berinisial BTR dan DS, dan 1 wanita ER. Untuk aktor Jonathan Frizi sejauh ini masih terperiksa di Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kasus ini bermula pemirsa saat Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini bekerjasama dengan Bea Cukai mengamankan vape yang mengandung obat keras jenis etomidate yang dibawa dari luar negeri. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diamankan 2 orang tersangka pria dan 1 wanita. Menurut AKP Mikael Tandayu, Kasat Narkoba Polresta Bandara Suta, Jonathan Frizi telah dipanggil sebagai saksi. Namun saat ini dilakukan pemanggilan kedua yang bersangkutan beralasan sakit dan sampai saat ini belum memenuhi panggilan sebagai saksi. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa peran aktor Jonathan Frizi dalam pengedaran vape yang mengandung obat keras, kami sudah terhubung dengan AKP Michael Tandayu, Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Pak. Ya, Pak, bagaimana polisi kemudian mengungkap peredaran vape yang mengandung obat keras ini? Silakan. Baik, dapat kami jelaskan bahwa kami dari Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan peredaran sejumlah vape yang berisikan obat keras yaitu jenis etomidate, yaitu dari luar negeri yang dibawa oleh seseorang yang sudah kami amankan, di mana dari hasil penyelidikan kemudian kami mengamankan 2 orang lain. Dan penangkapan dilakukan pada bulan Maret, di mana kita berhasil mengamankan kurirnya, lalu yang kedua adalah orang yang menyuruh kurir untuk berangkat ke luar negeri untuk menjemput vape tersebut, dan yang ketiga adalah sebagai orang yang menyambungkan antara pembeli, kurir, dan bandar vape yang berada di Malaysia. Lalu Baik, kita Pak, melakukan, untuk ketiga orang tersebut ini sudah kita lakukan penahanan. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, kita membutuhkan keterangan dari saudara JF, di mana saudara JF sudah memenuhi panggilan kami sebagai saksi, yaitu pada tanggal 17 April. Lalu pada tanggal 21 April kita melayangkan panggilan saksi yang kedua, akan tetapi dari pihak PH dari saudara JF itu mengatakan bahwa saudara JF hingga saat ini masih berada di rumah sakit. Untuk update sementara, saudara JF baru saja melaksanakan operasi tadi pagi, sehingga mungkin kami akan menunggu hingga saudara JF pulih. Oke, Pak Michael, mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana kemudian peran dari ketiga tersangka tersebut? Baik, yang pertama yaitu dengan inisial BHR, itu merupakan sebagai kurir, di mana dia pergi ke Malaysia, Kuala Lumpur, untuk diarahkan dan bertemu dengan bandar di sana, di mana di situ dia mengambil sejumlah vape yang berisikan obat keras, lalu dibawa ke Indonesia. Lalu yang kedua yaitu inisial ERN. ERN itu merupakan orang yang menyuruh dan juga berkoordinasi dengan pelaku-pelaku lainnya yang terlibat dalam peredaran ini. Lalu kita amankan juga EDS. EDS ini merupakan warga negara Indonesia yang sudah cukup lama berdomisili di Thailand. Jadi dia ini merupakan fasilitator atau orang yang menyambungkan apabila ada orang yang mau mengambil atau membeli narkoba, berbagai jenis narkoba, dialah yang memfasilitasi untuk
berkomunikasi dengan bandar-bandar yang berada di Thailand atau di Malaysia. Tapi dalam case ini, EDS inilah yang menyambungkan antara kurir, sehingga kurir dapat mengambil vape yang berisikan obat keras ini hingga bertemu dengan bandar yang berada di Kuala Lumpur. Baik, Pak, ini pada akhirnya bisa mendapatkan nama Jonathan Frizy ini kemudian bisa terseret. Awal mulanya ini seperti apa? Tentunya kita sudah melaksanakan sejumlah penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil keterangan para tersangka yang sudah kita amankan dan juga dari alat-alat bukti yang lainnya, sehingga penyidik merasa perlu untuk mengambil keterangan dari saudara JF. Baik Pak. Pak, tadi Anda sampaikan bahwa sudah pemanggilan kedua tetapi belum dilakukan pemeriksaan terhadap Jonathan Frizy. Nantinya apakah akan ada pemanggilan lainnya atau seperti apa? Itu sudah pasti akan kita lakukan. Tapi untuk waktunya kita terus berkomunikasi dengan PH dari saudara JF dan menunggu apabila saudara JF memang sudah kondisi baik, kondisi fit, kita akan melakukan pemanggilan. Oke, baik Pak. Ini kan informasinya dalam vape tersebut mengandung obat keras. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini mengandung obat kerasnya seperti apa, efeknya juga seperti apa? Karena sejatinya masyarakat ini masih belum mengetahui mengenai informasi ini. Baik, dapat kami jelaskan bahwa kami dari Sat Narkoba, banyak orang yang salah artikan bahwa narkoba itu hanya adalah narkotika saja. Tapi narkoba itu merupakan sebuah akronim di mana adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Apa yang dimaksud zat adiktif berbahaya lainnya adalah merupakan obat-obat yang dimana penggunaannya harus dalam pengawasan, metode, dan dosis tertentu. Dalam hal ini, vape ini mengandung zat obat jenis etomidate. Etomidate ini merupakan sebuah obat zat yang biasa digunakan untuk anestesi ataupun sedasi. Jadi yang biasa digunakan untuk menghilangkan kesadaran atau mengurangi kecemasan seseorang. Biasa digunakan dalam seperti operasi atau mengurangi kecemasan seseorang. Jadi dalam penggunaannya itu etomidate ini seharusnya digunakan secara injeksi dalam bentuk larutan. Jadi apabila dalam penggunaannya ini digunakan di dalam vape dan dihirup tanpa dosis dan cara metode yang telah ditentukan, tentu dapat dipastikan akan berbahaya bagi kesehatan atau mental seseorang yang menggunakan vape tersebut. Jadi untuk efek jangka panjangnya tentu ini sangat akan merugikan kesehatan. Baik Pak Michael Tandayu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Pak, dan juga tadi memberikan himbauan terkait dengan zat etomidate yang berbahaya. Sehat selalu Pak. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Polda Bali hingga saat ini belum menerima pengaduan dari para korban deepfake oknum mahasiswa Universitas Udayana yang mengedit foto puluhan mahasiswa menjadi foto pornografi. Meski perbuatan SLKDP oknum mahasiswa Universitas Udayana yang melakukan pelecehan seksual dengan mengubah foto puluhan mahasiswi menjadi foto pornografi merugikan banyak orang, namun hingga kini pelaku belum diproses secara hukum. Dikarenakan belum ada satupun korban yang mengadukan perbuatan pelaku ke polisi. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi mengimbau para korban agar membuat pengaduan ke polisi supaya pelaku dapat diproses secara hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyelidikan tetap berjalan oleh teman-teman dari Direktorat Siber, namun kita butuh laporan, aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Ini sebagai dasar kami untuk kemudian melakukan tindakan penegakan hukum bagi yang bersangkutan, bagi pelaku. Sampai saat ini udah ada sampai pengaduan. Saat ini terakhir kami cek belum ada pengaduan ya dari yang merasa dirugikan.
Peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan pelaku oknum mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk mengubah foto puluhan mahasiswi menjadi foto pornografi saat ini masih ditangani secara internal oleh Universitas Udayana. Namun pihak Universitas Udayana memastikan akan memberikan pendampingan hukum jika para korban ingin melanjutkan kasus ini ke polisi. Saat ini oknum mahasiswa yang melakukan pelecehan seksual secara digital menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ditangguhkan hak studinya oleh Universitas Udayana sambil menunggu keputusan pemberian sanksi dari sidang etik Rektorat Universitas Udayana. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ini berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Maraknya kenakalan remaja sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Tidak hanya urusan tawuran, tapi sudah pada taraf tindak kriminal yang berpotensi merugikan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Hal inilah kemudian yang mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah yang dinilai sebagian pihak cukup ekstrim. Deddy berencana membawa para remaja yang terindikasi nakal untuk dibina oleh TNI dan Polri. Target pelaksananya hanya tinggal menghitung hari, yaitu pada 2 Mei mendatang. Deddy bahkan menyebut sudah ada 30 hingga 40 barak yang disiapkan untuk mendidik karakter dan perilaku anak-anak di 27 kabupaten kota di Jabar agar menjadi lebih baik. Kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Teknisnya gimana Pak Gub? Ya? Teknisnya apakah sudah kerjasama dan lain-lain? Ya udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer, nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Apakah pendidikan berbasis militer ini tepat untuk anak-anak yang terindikasi nakal? Lalu, apakah ada yang kurang tepat dari sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Pemirsa, untuk membahas rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan melakukan pembinaan pada pelajar bermasalah ke institusi Polri, TNI ini kita akan membahasnya pemirsa dengan Satriawan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, Pak, mungkin bisa diceritakan ini pandangan Anda terkait dengan program yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat ini seperti apa? Apakah Anda setuju atau seperti apa? Ya, yang jelas kalau kita lihat komentar netizen umumnya orang tua setuju ya gitu ya. Karena mungkin berpikir wah ini harus pakai cara-cara yang luar biasa karena memang kondisinya juga sudah luar biasa gitu ya. Ketika anak-anak itu bukan lagi kenakalan remaja tapi sudah melakukan tindak kejahatan pidana gitu ya. Geng motor, tawuran, membawa sajam, membunuh dan seterusnya. Nah, bagi kami di P2G kami juga menganalisis yang pertama adalah kita harus paham dulu itu makna hakikat dari pendidikan. Pendidikan itu kan usaha sadar, terencana yang sistematis gitu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita, ya kan, sehingga bakat minatnya itu muncul. Memang pendidikan itu butuh upaya yang butuh waktu, tidak bisa seperti sulap ya, langsung berubah gitu ya. Yang penting juga adalah pendidikan itu tidak hanya mengasah atau mengolah pikir saja, tapi juga olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Kira-kira begitu. Artinya yang disentuh dalam pedagogis itu tidak hanya fisik anak-anak. Ya kan, kita mendidik bukan lagi dengan mengancam, dengan takut-takutin gitu ya misalnya. Itu kata Ki Hajar Dewantara gitu ya, dan para pakar pendidikan yang lain gitu. Nah, pendidikan itu butuh waktu memang, ya kan, butuh ekstra
tenaga kita dan orang banyak. Makanya Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan itu tanggung jawab banyak aspek, banyak komponen. Satu, rumah ya, pendidikan rumah. Di Islam juga demikian ya, rumah orang tua adalah sekolah pertama itu. Yang kedua adalah pendidikan itu tanggung jawab siapa? Ya, lembaga, sekolah, madrasah. Yang ketiga, masyarakat. Nah, bukan kalau kita lihat dari konsep Ki Hajar, bukan barak militer sebagai entitas untuk melakukan pendidikan itu sendiri, karena sentuhan barak militer secara pedagogis itu berbeda dengan kita yang sipil gitu. Ya kan? Nah, nanti bisa kita elaborasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini mungkin cara berpikirnya KDM atau dengan timnya gitu ya. Cara ya shortcut lah kira-kira begitu. Jalan pintas. Tapi Pak, tentunya ini juga kami juga penasaran ya, memang sebanyak apa sih yang kemudian ini juga para pelajar yang kemudian juga mendapat masalah, Pak? Memangnya sebanyak itu? Iya, kalau tentang berapa jumlah secara kuantitas statistik, berapa anak quote unquote gitu ya yang nakal atau mungkin yang sudah dikenai hukuman penjara, saya tidak tahu ya untuk Jawa Barat. Tetapi kalau berbicara potensi jumlah remaja di Jawa Barat, itu data BPS menunjukkan 8,1 juta kira-kira usia remaja di Jawa Barat. Dan itu paling tinggi se-Indonesia. Di Jawa Barat? Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang jumlah remajanya usia kira-kira 10 ya sampai 19 tahun, itu yang paling besar. Dan yang paling banyak itu di Kabupaten Bandung dari 8,1 juta, kemudian tempat saya nih, Kabupaten Bogor. Nah, itu juga yang terbesar gitu. Nah, kita bisa mengasumsikan dengan jumlah remaja yang sedemikian besar ya, nomor 1 se-Indonesia, memang potensi persoalan atau peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum itu banyak terjadi juga untuk remaja ini gitu. Tetapi sebenarnya kalau berbicara sistem hukum, setahu saya dalam bacaan kami, terkait anak-anak yang tadi disebut anak nakal, yang melakukan tindak kejahatan, pidana, kekerasan, tawuran, dan seterusnya, itu sudah diatur oleh peraturan undang-undang sendiri, undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi kalau sudah masuk ke konteks peradilan anak, itu si anaknya itu nanti bukan oleh tentara diasuh digemblengkan, tetapi mereka dirawat ya kan, diasuh oleh lembaga sendiri, LPKS atau LPKA, lembaga pembinaan khusus anak atau lembaga pembinaan kesejahteraan sosial gitu. Tapi itu badannya bukan tentara gitu. Iya, tapi kalau kita melihat juga terkait dengan kasus kenakalan remaja seperti yang Anda sampaikan tadi, sebenarnya kenakalan-kenakalan yang terjadi pada remaja, khususnya anak yang masih sekolah, itu terjadi karena apa sih, Pak? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Kita sebagai pendidik tentu harus punya kepekaan juga ya, gitu kan, termasuk riset-riset ilmiah mengatakan bahwa kenapa anak itu nakal, bahkan bukan nakal lagi, ini sudah melakukan tindak pidana ya, bukan sekedar bully juga salah, tetapi ini mungkin lebih ekstrim dari bullying ya gitu, membunuh, kemudian perang pakai senjata tajam gitu ya, dan seterusnya. Yang pertama ada faktor sosial ekonomi gitu. Nah, jadi akar persoalan kenapa anak itu melakukan tindak kejahatan, ya bisa faktor karena tadi sosial ekonominya, lingkungan keluarga atau lingkungan sosial yang tidak mendukung tumbuh kembangnya anak, sehingga mereka mencari tempat untuk didengar, mencari tempat untuk diterima, kemudian dihargai gitu. Kenapa? Karena di rumah tidak mendukung, tidak mendapatkan perhatian gitu ya, tidak mendapatkan asupan nutrisi yang bagus juga, dan seterusnya. Media sosial. Nah, ini penting juga, media sosial itu sekarang kan permisif, ya kan, serba membolehkan gitu. Padahal anak itu bisa terinspirasi dari konten-konten media sosial. Oke, baik. Nanti kita coba terkait dengan kekerasan gitu. Nanti kita dalami lagi ya, Pak ya. Oke. Tetapi kami harus jeda terlebih dahulu. Saja kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya sebelum kita melanjutkan lagi dialog, kita juga akan melihat pemirsa bagaimana sebetulnya komentar pelajar tentang wacana pembinaan pelajar yang bermasalah ke institusi militer. Sudah ada rekan kami Atika Harahap yang sudah ada di sebuah sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Atika, silakan.
Ya, selamat siang Rehana, Celia dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pemerintah melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat, Denny Mulyadi, ini berencana untuk menerapkan program wajib militer yang diberlakukan untuk anak SMA ataupun juga SMK di daerahnya untuk pembentukan karakter bela negara mereka. Nah, program wajib militer ini, Rehana, Celia dan juga pemirsa, dikhususkan untuk anak-anak yang kerap kali terlibat dalam geng motor dan juga tawuran. Karena memang Denny juga sempat mengatakan bahwa masih seringkali di Indonesia ini kita temukan anak-anak yang terlibat dalam geng motor dan juga tawuran, dan hingga saat ini masih belum teratasi begitu, sehingga ia menawarkan untuk di daerahnya dilakukan program wajib militer, yang mana program ini akan diberlakukan di awal bulan Mei mendatang, yang turut menggandeng TNI juga Polri untuk menerapkan program ini di daerahnya. Kami akan mengajak Anda, Rehana, Celia dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pendapat dari salah satu siswa dan juga siswi SMA di Jakarta. Tepatnya saya sudah berada langsung di SMA Negeri 36 Jakarta begitu ya. Selamat siang, halo, dengan siapa? Siang, aku ganggu bentar ya, dengan siapa nih? Saya Muhammad Abizar dari kelas 11 F12. Oke, kalau kamu? Luna Kalista dari 11 F12. Oke, Abizar dan Luna, kita sedikit mengganggu waktu belajarnya ya. Kalian sudah mendengar belum kalau ada wacana di Jawa Barat begitu ya, nanti dari gubernurnya akan menerapkan program wajib militer untuk SMA yang khususnya untuk anak-anak yang terlibat dalam geng motor dan juga tawuran. Kalian setuju nggak dengan program ini? Oke, sebelumnya saya udah sering dengar dengan berita isu dengan istilahnya kalau setelah banyak pelajar-pelajar yang dibilang akan wajib militer. Kalau dari pendapat saya itu setuju, karena supaya Gen Z seperti saya ini banyak yang dibilang di sekolah kurang beretika dengan guru, apalagi banyak yang kurang disiplin dalam berpakaian. Dengan adanya wajib militer ini, mungkin itu bisa menambahkan nilai kedisiplinan dari para pelajar yang di Indonesia ini. Mungkin itu saja pendapat saya. Oke, kalau dari Luna gimana nih? Setuju nggak dengan program ini diterapkan di daerah Jawa Barat? Kalau dari saya sendiri setuju, karena wajib militer ini kan ada tujuan positifnya. Yang menurut saya dengan wajib militer ini bisa memperkuat karakter dan juga kedisiplinan dari siswa-siswi ini. Dengan adanya penguatan karakter dan kedisiplinan ini, jadi menurut saya tingkat kenakalan remaja mungkin nanti akan semakin sedikit karena udah ada pelatihan tentang kedisiplinan. Oke, berarti dari Abizar dan Luna sebenarnya setuju ya, dan ikut merasakan kalau misalnya di Jawa Barat teman-teman SMA juga diterapkan untuk membentuk karakter mereka begitu. Siap, terima kasih Abizar dan juga Luna begitu pendapatnya. Silakan majukan belajarnya kembali. Itu tadi Rehana, Celia dan juga pemirsa pendapat dari siswa dan juga siswi SMA di Jakarta kalau melihat program ini akan direncanakan nantinya untuk anak-anak SMA di Jawa Barat. Mungkin ada kemungkinan nantinya juga akan secara berkala diterapkan di Jakarta. Itulah pendapat mereka. Kalau memang nantinya mereka akan juga merasakan program wajib militer ini akan dibentuk untuk SMA dan juga SMK di seluruh Indonesia. Sementara demikian, kembali ke studio Rehana dan juga Celia. Baik, terima kasih laporan langsung Atika Harahap. Tadi infonya para siswa-siswi itu setuju gitu. Oke. Selamat bertugas kembali. Tapi pemirsa, sementara itu maraknya kenakalan remaja dan juga pelajar mulai dari berandalan motor hingga pelaku tawuran di Kota Sukabumi, Jawa Barat membuat orang tua khawatir. Polres Sukabumi ini melalui program Lentera Hati Bintana ini membina korban dan pelaku kriminal pelajar dengan berlatih wirausaha seperti membuat tahu, tempe, produksi sendal hingga beternak unggas, pemirsa. Belasan pelajar yang pernah berurusan hukum di Sukabumi, Jawa Barat dimasukkan ke pesantren modern Al-Fat Kota Sukabumi oleh Polres Sukabumi Kota. Para pelajar ini sebelumnya terafiliasi geng motor dan pelaku tawuran yang sering meresahkan di wilayah hukum Kota Sukabumi. Maraknya kenakalan remaja pelajar ini membuat kepolisian Resort Sukabumi Kota melakukan pembinaan kepada pelajar yang berhubungan dengan hukum tersebut melalui program Lentera Hati Bintana yang bekerja sama dengan pesantren modern Al-Fat Kota Sukabumi. Para pelajar ini berlatih wirausaha dengan cara pelatihan membuat tahu dan tempe serta cara produksi sendal hingga berlatih mencukur. Sedikitnya ada 16 pelajar yang terlibat kriminal yang dibina di pesantren modern Al-Fat ini.
Selain melakukan pendidikan wirausaha, para pelajar ini pun dibina akhlaknya dengan cara mengaji, menghafal Al-Quran, dan melakukan sholat berjamaah. Selama melaksanakan kegiatan program pelatihan di sini, jadi selain mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan spiritualnya, akan tetapi juga diberikan muatan-muatan yang akan merubah pola pikir mereka dari yang sebelumnya bagaimana, sehingga diharapkan mengalami perubahan atau perkembangan yang positif. Para pelajar ini dibina selama 6 hari dan selanjutnya akan dikembalikan ke sekolah dan orang tua masing-masing. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Kalau kita lihat tadi di Sukabumi ini berbeda ya, sama apa yang diidekan oleh KDM ya kan, bahwa nantinya akan dibawa ke militer. Tapi kalau Anda melihatnya, yang mana yang sebenarnya akan membentuk karakter dari siswa tersebut dengan dua hal berbeda ini? Ya, saya pikir KDM bisa saja untuk belajar ya kepada Polresta Sukabumi ini gitu. Ini lebih kental dengan sentuhan pedagogisnya sebenarnya, bahwa anak-anak itu diberikan pengalaman untuk berkarya gitu ya, berinovasi gitu, sehingga waktu mereka bertawuran, berantem ya kan, itu bisa tidak terjadi gitu. Nah, yang kedua yang penting ini bisa diperpanjang. Kalau tadi kan hanya berapa? 6 hari ya, kalau tidak salah. Iya. Nah, pola seperti ini saya pikir bisa dibuat lebih lama gitu dengan bantuan anggaran juga gitu ya. Sehingga anak tetap belajar, anak tetap mendapatkan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Dia tidak terputus dari proses pembelajaran di kelas gitu, tidak terputus dari kurikulum, karena dia juga harus lulus kan gitu. Tapi kalau 6 bulan setahun itu di barak militer, terputus dari kegiatan intra, ekstra, sama kokurikuler, sehingga tujuan kurikulum, tujuan pendidikan itu sendiri tidak tercapai gitu kan ya. Yang berikutnya adalah kalau terputus dari sekolah dan guru gitu, betul-betul dididik oleh tentara gitu ya. Saya pikir pendekatan secara pedagogisnya akan berbeda. Misalnya di tentara itu kan ada budaya hierarki yang ketat, sistem komando, memberikan hukuman dengan fisik gitu ya. Kalau dalam konteks pedagogi anak ya kan, yang kita pelajari misalnya dari bapak-bapak pendidikan kita ya kan. Dari M. Syafi'i, dari Ki Hajar Dewantara, dari Ki Haji Ahmad Dahlan, dari Romo Mangun misalnya, itu tidak bisa kita melakukan dengan kekerasan, memberikan hukuman jungkir balik, ya kan, loncat dan seterusnya gitu. Makanya Ki Hajar mengenalkan dengan konsep taman siswa itu karena olah hati tadi, olah rasa tadi, gitu. Tidak hanya olahraga tapi juga yang tadi. Nah, itu saya rasa yang bisa dikembangkan sebenarnya. Nah, yang paling pokok juga adalah berikan juga kepercayaan kepada guru, kepada sekolah, ya kan? Saya sih melihat begini, kalau dari keterangan KDM yang terbaru tadi dari tayangan TV One gitu ya, bukan berarti anak ini 6 bulan betul-betul dididik di barak. Setahu saya tidak seperti itu ya, tetapi ada kerjasama rasanya gitu ya antara Kodam, apakah itu kantor polisi dengan anak-anak tadi, ya kan, yang sifatnya dengan sekolah, mau saya dengan sekolah, sehingga ada kolaborasi bersama. Kalau modelnya seperti itu sih tidak terlalu agar bermasalah. Tujuannya tersampaikan begitu. Betul, bahkan keterlibatan tentara atau polisi dalam proses pelatihan kesiswaan itu sudah puluhan tahun ada. Misalnya dalam konsep LK atau LDKS ya, waktu bela SMA. negara mungkin ya, saya pernah juga dalam tuh bela rangka negara. pendidikan pendahuluan bela negara gitu. Jadi misalnya sekolah X gitu ya mengirim anak OSIS, MPK ya nggak, ke misalnya Kostrad, ke Kopassus, ke Marinir, itu memang sudah sering terjadi. Nah, sifatnya itu pelatihan. Kalau modelnya seperti itu, saya pikir tetap ada intervensi dari guru, ya kan, intervensi dari dari keluarga, dari sistem pendidikan itu sendiri. Tapi kalau terputus, bayangkan dia justru akan tertinggal. Ya kan, pembelajarannya, sekolahnya gitu. Ya, lumayan panjang. Makanya kami gitu ya. mengusulkan ini harusnya kolaborasi dengan Kemdikdasmen, karena Kemdikdasmen misalnya punya program juga untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Ya kan, misalnya sekarang Pak Abdul Mukti punya program yaitu pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
Ya kan misalnya bangun pagi, gemar berolahraga, hal-hal yang sifatnya elementer tapi sangat fundamental yang mungkin kita sudah lupain. Gemar belajar, gemar membaca, kemudian makan bergizi, kemudian gemar bermasyarakat, kemudian gemar beribadah, kemudian tidur cepat. Nah, anak-anak kan sekarang asik bertiktokan, bermedia sosial gitu. Di satu sisi, kita guru orang tua tidak pengen anaknya itu terjerumus nakal, terjerumus ke narkoba, kekerasan, pornografi. Di sisi lain, HP dibebaskan begitu saja. Nah, tapi Pak, ini saran dari Kang Deddy Mulyadi ini apakah nantinya justru malah sebaliknya jadi menstigma masyarakat kalau anak ini nih ternyata dia anak nakal gitu karena dia diberikan pelatihan yang tadi Pak, atau seperti apa, malah kebalikannya, atau ini menjadi hal yang bagus justru? Betul, stigma itu akan terbentuk ya ketika kita mengkhususkan, kalau konsepnya yang pertama tadi yaitu memisahkan mereka dari sekolah, dari orang tua, dari guru, mereka 6 bulan sampai setahun di barak tentara, gitu ya, itu akan menjadi labeling. Ketika keluar bahkan stigmatisasi, ya kan, ketika keluar dari sekolah itu mereka akan ditakutin, jangan-jangan nanti jadi ketua geng ya kan, karena mereka sudah dididik secara militer gitu ya. Sudah nakal gitu ya. Mereka jangan-jangan ketua gengnya nanti gitu ya di circle anak yang berikutnya gitu. Karena apa? Mereka merasa sudah dekat dengan tentara gitu ya. Karena kalau dikatakan wajib militer tidak juga. Karena konsep wajib militer ya kan setahu saya kalau kita berbicara perbandingan dengan luar negeri itu usia 18 tahun ke atas. Betul. Yang sudah mungkin usianya sudah cukup dewasa. Kalau anak itu kan undang-undang perlindungan anak mengatakan anak itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Konteks cerita kita KDM ini kan untuk anak, bukan 18 tahun ke atas. Jadi tidak ada wajib militer sebenarnya gitu ya dalam konteks ini. Tapi Pak, ini kalau Anda bisa lihat ya, ini kan mau diberlakukan pada tanggal 2 Mei mendatang. Apa yang perlu diperhatikan kalau misalnya nanti dilakukan langsung ke barak militer, anak-anak di bawah usia 18 tahun, apa kemudian yang menjadi harus diperhatikan oleh mungkin TNI dan sebagainya agar tidak salah begitu ya, mungkin untuk mendidik karakter dari anak-anak yang masih belum terbentuk karakternya? Oke, yang pertama kita berharap tetap melibatkan institusi pendidikan, apakah sekolah, madrasah, pesantren, ya kan, guru, orang tua. Karena tadi konsep dasar pendidikan adalah tripusat tadi, rumah, sekolah, masyarakat, bukan barak tentara. Ya kan, itu konsep dasarnya. Yang kedua adalah harus ada harmonisasi dengan Kemdikdasmen, termasuk dengan Kementerian Agama, karena anak madrasah kan anak sekolah gitu. Karena apa? Kita kan bernegara, tidak bisa tentu mengatur ini sesuai dengan selera kita. Ada aturan, ada kewenangan, otoritas gitu. Kemdikdasmen, saya harap Kang Deddy, saya harap tentu berkoordinasi dengan Kemdikdasmen gitu ya. Karena berbicara kurikulum. Nah, kenapa? Kalau mulainya bulan Mei, khawatirnya kami tahun ajaran baru itu bukan bulan Mei, tapi bulan Juli. Juli sampai Desember kan begitu. Kalau di pertengahan seperti ini berarti kegiatan intrakurikuler anak terputus dong. Karena waktunya terambil oleh kegiatan pendidikan bela negara kita sebut gitu. Benar nggak? Karena ujian akhir itu bulan Juni Mbak akhir. Artinya ini tepat nggak kalau pemerintah daerah justru memberikan tadi saran yang tadi Pak? Saya sih menafsirkan dari pernyataan KDM ya, bukan ujuk-ujuk tanggal 2 Mei besok langsung dikirim ke Kodam Siliwangi gitu. Ada 1.000 enggak, tetapi koordinasi, kemudian datang ke sekolah, kasih materi wawasan kebangsaan gitu ya, diajarkan baris berbaris. Saya melihat itu, sementara itu kegiatan kurikuler yang di sekolah tetap berlangsung. Sosialisasi Pak Satriwan, terima kasih ya. Kita harusnya dilakukan kolaborasi, koordinasi, dan juga sosialisasi terkait dengan program ini. Terima kasih Pak, sudah bergabung bersama dengan kami. Dan pemirsa, ini diminta mengganti meja dan kursi oleh Kepala Sekolah Orang Tua Siswa Sekolah Dasar Negeri 2, Pasir Tangkil, Kabupaten Lebak, Banten, ini rela berjalan kaki sejauh 200 meter, membawa meja dan kursi ke sekolah. Kita akan hadirkan informasinya nanti ya. Betul sekali. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Beginilah salah satu orang tua siswa SD Negeri 2 Pasir Tangkil yang berada di Kampung Kolelet, Impres, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Pandeglang, Banten, rela membawa meja dan kursi sejauh 200 meter dengan berjalan kaki untuk anaknya belajar di sekolah. Hal tersebut dia lakukan karena kepala sekolah menegur melalui pesan singkat bahwa meja dan kursi yang ditempati anaknya di kelas 4 sekolah dasar rusak.
Meja kursi karena disuruh mengganti sama kepala sekolah karena di grup kelas dia mengirim pesan kalau dinasihatin nggak bisa, terus suruh mengganti nggak mau, kata aku nggak ngerespon awalnya, aku perhatikan aja di grup ini ya, terus kata temannya Api, orang tuanya mejanya Api yang rusak mah, katanya gitu, terus aku tanya ke anaknya, emang Api yang ngerusak? Enggak mah, itu mah udah rusak dari kelas terdahulu, kata. Sementara itu, wali kelas murid Johar Nesa membenarkan bahwa kondisi kursi dan meja di kelas memprihatinkan. Tetapi ia tidak tahu jika ada pesan dari kepala sekolah untuk membawa perlengkapan belajar dari rumah. Itu yang cuman anak tuh suka goyang-goyang kursi, terus meja digoyang-goyang gitu ya. Terus rusak ininya sebelah gitu ya, ininya nih, kakinya. Baru ketahuan, kenapa itu kursi meja itu pada rusak anak-anak, karena kalian digoyang-goyang ya, iya Bu, kan suka dipukul-pukul gitu. Dari anak yang suka ngerusaknya, bukan wali kelas. Saya cuma melihatkan aja. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pasir Tangkil belum berkomentar perihal anjuran orang tua membawa meja dan kursi sendiri tersebut. Dari Lebak, Banten, Andri Sopian, TV One, mengabarkan. Pemirsa, seorang oknum pimpinan pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ditahan polisi karena menjadi terduga pencabulan terhadap 10 santrinya. Tersangka AF ditahan polisi setelah adanya laporan 10 korban santriwati yang sebagian besar sudah menjadi alumni di pesantren tersebut. Kasus ini pemirsa terungkap setelah para korban ini melihat film Bida karya sineas Malaysia di mana para korban ini merasa memiliki pengalaman serupa. Menurut pengakuan pelaku, modus yang digunakan mulai dari pengusiran jin hingga sugesti dapat meninggikan derajat anak dari korbannya nanti setelah menikah. Polisi terus membuka dan mendorong kepada korban lain untuk segera melaporkan. Terus Bapak menyesal nggak? Misal, apa motivasi Bapak melakukan hal itu? Itu saya mah 10-an orang. Menghabis 10 orang. Terus Bapak menyesal nggak? Misal, apa motivasi Bapak melakukan hal itu? Bapak ada ini ajaran atau apa motivasinya? Motivasinya hanya untuk mengajarkan doa kepada santri-santri. Mengajarkan doa? Iya. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kemudian kronologis pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pesantren ini, kami sudah terhubung dengan Aibtu Sri Rahayu, Kasubdit dari Kasubdit 1 Polresta Mataram NTB. Selamat siang. Selamat siang Mbak Rayhana sama Mbak Celia. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan kasus ini bisa terungkap seperti apa? Jadi kasus ini terungkap setelah santriwati terinspirasi menonton film Bid'ah karena ternyata pimpinan pondok mereka melakukan hal seperti yang ada di film tersebut, penyimpangan secara agama dan hukum. Kemudian mereka melaporkan awalnya terkait masalah pencabulan. Hingga akhirnya ada korban persetubuhan juga melaporkan masalah tersebut. Oke, bagaimana pelaku ini beraksi untuk memperdaya korban? Kebetulan si pelaku ini merupakan ketua yayasan di pondok pesantren tersebut. Dia mengiming-imingi para santriwatinya akan diberikan transfer lapas. Transfer lapas itu
nantinya akan si santriwati akan mendapatkan keturunan yang bagus, menjadi alim ulama, bahkan wali, kemudian menjadi penerang di desanya, dan ilmu haknya akan terbuka. Seperti itu iming-iming kepada para santriwati tersebut. Baik, ini kalau kami dapat informasinya bahwa terjadi yang melapor itu adalah para alumni. Sejak kapan aksinya ini dilakukan oleh pelaku? Untuk aksi ini dilakukan semenjak tahun 2016, di mana para santri waktu tersebut saat itu masih duduk di bangku SMP kelas 1, usia mereka 12-14 tahun, hingga tahun 2021 kejadian tersebut dilakukan. Oke, artinya ini sudah cukup lama, tapi berdasarkan hasil informasi yang Anda dapatkan sudah ada berapa banyak korban, dan ini siapa saja korbannya? Untuk korban sampai dengan saat ini, kemarin sempat beredar ada sekitar 20 orang korban. Hanya saja di kami yang sudah melaporkan terkait masalah tersebut ada 9 korban, 4 terkait dengan masalah pencabulannya, 5 lagi masalah persetubuhan. Oke, baik. Dari aksi yang dilakukan pelaku, apakah pelaku ini melakukan aksinya seorang diri ataukah ada indikasi mungkin ada pelaku lainnya? Tidak ada pelaku lain di sini, pelaku hanya seorang diri, yaitu ketua yayasannya. Oke, kalau dari pihak kepolisian sendiri untuk membantu memulihkan trauma dari korban hingga saat ini, apa yang sudah dilakukan? Dari awal kami sudah memberikan pendampingan pada saat memberikan keterangan, korban sudah didampingi pekerja sosial, bahkan ada penasihat hukumnya. Selain itu kita juga menawarkan untuk rumah aman atau terkait dengan nantinya kita mintakan ke LPSK masalah perlindungan saksi dan korban. Dan akan dilakukan pemulihan terhadap korban itu berupa pemeriksaan psikologi. Demikian. Baik, terima kasih Bu Aibtu Sri Rahayu sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini bisa terbuka terang dan terima kasih atas penjelasannya. Sementara itu terima pemirsa kasih kita Mbak Rehana dan Mbak Celia, selamat siang. Selamat siang. Sementara itu pemirsa kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. 3 pria yang masih bersaudara di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan ditangkap polisi setelah tega mencabuli serta memperkosa bocah 13 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku yang merupakan satu keluarga ini dilaporkan telah memperkosa adik ipar salah satu tersangka sejak tahun 2023 hingga tahun 2024. Di mana saat itu korban masih berusia 13 tahun. Saat melakukan aksinya, para pelaku kerap mengancam akan membunuh korban jika tidak menuruti kemauan mereka secara bergiliran. Ketiga tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemirsa, dari hasil olah TKP dan uji lab tes DNA terhadap 3 orang korban, Polda Jawa Barat ini memastikan pelaku kasus pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung adalah dokter residen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Ya, pemirsa, hal itu merupakan hasil uji lab tes DNA di laboratorium Dokes Mabes Polri yang dilakukan selama sepekan lebih. Tes genetik dilakukan terhadap tersangka Priguna serta ketiga korban, yaitu 2 pasien dan 1 keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, pemirsa, kesimpulan yang disampaikan di Treskrimum Polda Jawa Barat dapat membuktikan secara ilmiah dan secara genetik bahwa di alat kontrasepsi rambut
serta alat vital para korban ditemukan hanya ada satu DNA, yaitu adalah DNA milik Briguna Anugrah Pratama dan tidak ada DNA laki-laki lain. Sementara itu, untuk melengkapi berkas perkara P21 yang akan dikirimkan ke Kejaksaan, polisi masih melakukan pendalaman dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi tambahan yang sebelumnya 17 orang. Polisi juga menunggu hasil tes psikologi terhadap tersangka Briguna yang kini masih mendekam di Mapolda Jabar. Pemirsa, kasus dugaan malpraktik yang menimpa seorang karyawati pasca operasi jari di Karawang, Jawa Barat makin viral. Usai video korban yang meninggal dunia usai operasi jari tersebut, keluarga korban diintimidasi orang yang tak dikenal yang menginginkan agar kasus ini tidak dilanjutkan di ranah pidana. Kita akan hadirkan informasinya selanjutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus dugaan malpraktik yang menimpa ini seorang karyawati pasca operasi jari di Karawang, Jawa Barat ini makin viral. Usai video korban yang meninggal dunia usai operasi jari tersebut viral, keluarga korban diintimidasi orang tak dikenal yang menginginkan agar kasus ini tidak dilanjutkan di ranah pidana. Kematian Kintan Juniasari yang meninggal usai operasi jari di rumah sakit di Karawang, Jawa Barat makin mencurigakan. Sebelumnya video yang memperlihatkan Kintan terluka di bagian jari viral. Namun setelah video itu viral, keluarga korban didatangi 4 pria. Salah satu dari 4 orang itu mengaku sebagai polisi. Mereka ingin agar kasus kematian Kintan tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Kalau misalnya pihak keluarga sudah dihubungin dengan mengataskan oknum kepolisian, artinya kan ini negara ada nih untuk mengintimidasi pihak keluarga. Makanya ini kami juga mengecam juga pada pihak manapun, instansi manapun yang mencoba untuk mengintimidasi pihak keluarga gitu. Terus Bang, dari sikap keluarga sendiri dari ada tindakan ini gimana selanjutnya? Kalau keluarga sebenarnya dari awal sudah menyampaikan beliau tetap segala bentuk langkah hukum itu sudah diserahkan oleh kuasa hukum gitu. Nah, kemudian kalau untuk kami sendiri kita juga lagi mencari tahu nih kebenarannya, apakah benar itu dari kepolisian atau tidak nih. Kalau memang dari kepolisian dan sekiranya itu ada maksud untuk mengintimidasi, kita juga mungkin nanti akan melayangkan laporan ke Propam mungkin. Diduga ada malapraktik dalam kematian Kintan. Kintan sebelumnya dilarikan ke rumah sakit karena luka di jarinya. Sebelum operasi, Kintan dalam kondisi sadar dan mampu berkomunikasi normal. Namun beberapa jam usai dioperasi, Kintan dinyatakan meninggal dunia. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Kintan Juniasari yang meninggal usai operasi jari di Rumah Sakit Karawang, Jawa Barat ini masih meninggalkan banyak tanya. Apalagi ini pemirsa, keluarga korban ini mendapat intimidasi agar kasus ini tidak berlanjut ke ranah pidana. Saat ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan Dadi Mulyadi, kuasa hukum keluarga almarhum Kintan Juniasari. Selamat siang. Pak Dadi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, baik, kami mengucapkan turut berduka cita atas kasus ataupun yang menimpa almarhum ini. Tapi mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana kemudian almarhumah ini bisa meninggal dunia akibat operasi jari tangannya. Baik, Mbak. Nah, ini dia yang kemudian sekarang kematian dari almarhum Kintan Juniasari menjadi misteri ya, karena kalau dilihat dari logika cara pandangan orang awam, almarhum ini hanya luka di bagian ujung dua jarinya itu. Kemudian setelah dilakukan operasi oleh pihak rumah sakit, almarhum meninggal dunia tanpa sebelumnya kembali sadar. Nah, kami patut menduga bahwa ada hal-hal yang tidak beres dalam dalam persoalan
tindakan yang dilakukan oleh petugas dari rumah sakit. Baik, sejauh ini seperti apa usaha dari keluarga untuk mendapatkan keterangan lengkap penyebab meninggalnya Kintan ini, Pak? Ya, langkah keluarga yang diserahkan ke kuasa hukum sejak 3 hari yang lalu sampai sekarang masih terus melakukan investigasi, termasuk melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait. Seperti rumah sakit juga kita telah melayangkan surat untuk melakukan klarifikasi. Hari tadi kita sampaikan belum ada konfirmasi. Terus juga kita menggali informasi dari keluarga korban yang memang saat kejadian itu menyaksikan. Saya ada keterangan yang perlu saya sampaikan di sini bahwa setelah Kintan masuk ke rumah sakit Medika, saat itu ada perawat yang kemudian korban. Lalu pihak keluarga ini disodorkan satu form ya, atau satu berkas. Ada salah satu keluarga menanyakan tentang kenapa Kintan harus dioperasi. Dan mengenai tentang tindakan operasi yang menggunakan anestesi lokal maupun total itu tidak pernah dijelaskan sebelumnya oleh dokter yang mengoperasi pada saat itu. Kami masih kesulitan akses informasi kepada petugas kedokteran, petugas kesehatan yang saat itu melakukan penanganan terhadap pasien Kintan Juniasari. Baik. Kabarnya juga mendapatkan intimidasi. Intimidasi seperti apa kemudian didapatkan oleh pihak keluarga terkait kasus ini? Oke, Mbak. Saya prihatin ya atas adanya intimidasi yang menimpa keluarga. Itu terjadi kemarin hari Minggu, dari hari Minggu. Pas kita live di Kabar Indonesia Pagi, itu keluarga pulang ke rumah. Tidak lama kemudian keluarga menelpon saya karena ada 4 orang dengan menggunakan baju preman yang mengaku sebagai petugas kepolisian di daerah Kabupaten Karawang. Mereka membujuk korban untuk menandatangani satu bentuk surat pernyataan di mana redaksinya sudah mereka siapkan terlebih dahulu. Nah, warga memang ada kecurigaan bahwa ini dalam bentuk pembungkaman terhadap keluarga atau kelemahan dari upaya keluarga untuk mencari keadilan terhadap almarhum. Nah, saat itu pun keluarga langsung menghubungi saya. Kebetulan saya berkesempatan melakukan dialog saat itu kepada seseorang yang katanya kanit. Katanya dia menyebutkan dia kanit. Dan dia menyampaikan bahwa dia tugas sebagai polisi dan minta keluarga untuk segera membuat surat pernyataan karena surat pernyataan itu katanya berkaitan dengan persoalan santunan atau hak-haknya korban sebagai karyawan di suatu perusahaan tempat dia bekerja. Nah, saya sampaikan bahwa untuk santunan atau hak-haknya korban sebagai pekerja atau sebagai karyawan di tempatnya bekerja, saya kira tidak perlu ada surat itu. Karena itu dengan otomatis berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kerja bersama, itu kan secara otomatis. Pak Dadi, sejauh ini seperti apa komunikasi dengan pihak rumah sakit, Pak? Apa, Mbak? Baik, Pak, sejauh ini seperti apa untuk pihak dari rumah sakit dengan juga keluarga untuk komunikasinya sendiri? Sudah ada komunikasikan dengan pihak rumah sakit, Pak? Ya, pihak rumah sakit ada sekitar 3 hari yang lalu berkunjung ke rumah korban. Ya, kita juga mendapatkan kabar saat itu. Ya, informasi normatif saja gitu, seperti orang yang berkunjung pada keluarga yang berbelasungkawa. Dan itu dilakukan setelah informasi ini viral, gitu kan. Kalau tidak salah setelah 10 hari almarhum dimakamkan. Oke. Semoga nantinya kasus ini bisa terbuka terang begitu ya Pak Dadi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, Pak. Sehat selalu. Dan pemirsa, ini Pengadilan Negeri Karimun menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 3 warga India. Kami akan hadirkan informasinya selengkapnya sesaat lagi.
Pemirsa, logistik keperluan jemaah dan petugas haji mulai dipasok ke asrama haji embarkasi Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur pada hari Selasa pagi. Logistik berupa perlengkapan haji bagi petugas haji berupa koper datang ke asrama dan dimasukkan dalam gudang penyimpanan. Koper haji ini pemirsa dibagikan ke petugas pendamping haji. Tak hanya itu, perlengkapan memasak di dapur asrama juga telah berada di dapur, siap untuk dibersihkan dan juga digunakan untuk memasak. Logistik dan peralatan dapur ini akan segera beroperasi menjelang kedatangan jemaah pada 1 Mei nanti. Selama di asrama, pemirsa jemaah haji akan mendapatkan makanan dan minum 3 kali sehari dengan menu sehat dan penuh nutrisi. Hal ini juga untuk menjamin kondisi kesehatan jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, hingga kebersihan dapur dan makanan menjadi perhatian khusus. Selama musim haji 2025 ini, pemirsa embarkasi Surabaya akan memberangkatkan total 97 kloter jemaah haji, termasuk dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah keseluruhan mencapai 36.845 orang. Sandi Irwanto juga Persiapan utama asrama haji Pondok Gede meliputi fasilitas akomodasi dan penginapan. Kini asrama haji Pondok Gede menerapkan One System Service atau OSS, di mana kegiatan administrasi seperti registrasi dan pengecekan bagasi akan diberlakukan di asrama haji. Sebanyak 17.000 jamaah calon haji dari wilayah DKI Jakarta dan Banten yang diperkirakan transit di embarkasi haji Pondok Gede. Adapun pemirsa, pada musim haji kali ini, embarkasi haji Pondok Gede akan memberangkatkan 2 gelombang, yakni gelombang pertama akan berangkat pada 2 hingga 16 Mei, sementara gelombang kedua akan diberangkatkan 17 hingga 31 Mei mendatang. Pemirsa, menjelang musim haji tahun ini, berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Limited atau BPKH Limited. Dan berbagai upaya juga dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan kebutuhan jemaah haji Indonesia terpenuhi selama berada di Tanah Suci. Dan pemirsa, dalam mendukung kenyamanan jemaah, BPKH Limited telah menyewa area komersial di sejumlah hotel di Mekah. Sebanyak 30 tenan telah disiapkan khusus untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah dari Indonesia. Tenan-tenan ini pemirsa akan menyediakan berbagai kebutuhan jamaah, mulai dari makanan, minuman, hingga produk khas dari berbagai daerah. Total bumbu yang dikirim mencapai berat 475 ton. Bumbu ini akan digunakan untuk memastikan masakan yang disajikan kepada jamaah haji tetap memiliki rasa yang autentik, sama seperti yang biasa dinikmati di tanah air. Selain itu pemirsa, pelatihan khusus juga diberikan kepada para juru masak yang bertugas di Madinah. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan bumbu khas Indonesia dapat diterapkan dengan tepat. Saat ini alhamdulillah ada beberapa proyek yang sudah kami persiapkan dengan baik. Pertama ada penyewaan area komersial di hotel-hotel jemaah haji Indonesia di Mekah. Alhamdulillah sudah ada 80 lebih tenan yang akan membuka bisnis mereka di hotel-hotel di 4 wilayah di Mekah, di Sisah, di Miswalah, Jarwal, dan Raudhah. Kemudian yang kedua ada juga pengiriman bumbu. Alhamdulillah sudah semua tiba di Arab Saudi. Ada 22 jenis bumbu dan sebanyak 475 ton. Dan baru 2 hari ini kami sudah melakukan training kepada chef-chef atau koki di dapur-dapur di Madinah. Dan insya Allah tanggal 1 kita juga akan mentraining para chef di dapur-dapur di Mekah. Ya pemirsa, bagaimana kemudian persiapan yang dilakukan BPKH Limited jelang kedatangan jemaah haji? Kita akan tanyakan kepada rekan kami, ada Syahrul Jasam yang akan mengabarkan untuk Anda. Syahrul, bagaimana kemudian persiapannya dari Mekah? Iring, ya Rehana dan juga Celia dan juga pemirsa, jelang pelaksanaan ibadah haji 2025
atau 1446 Hijriah, persiapan terus dilakukan dan dimaksimalkan untuk menyambut para tamu Allah. Petugas haji dalam hal ini BPKH Limited telah menyiapkan berbagai pelayanan yang nantinya akan dijalankan selama proses ibadah haji berlangsung. Di antara hal-hal yang akan dilakukan yaitu adalah menyiapkan makanan untuk para jemaah, kemudian juga kendaraan untuk mobilitas jemaah yang terdiri dari 60 kendaraan bis yang disiapkan oleh BPKH Limited yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan jemaah selama musim haji. Dan juga penginapan yang berjarak kurang lebih 4 km ke Masjidil Haram. Dan perlu saya sampaikan juga, ini adalah untuk pertama kalinya pada ibadah haji tahun ini, bumbu-bumbu masakan akan didatangkan langsung dari Indonesia. Lebih dari 475 ton bumbu telah diterbangkan ke Arab Saudi. Kemudian nantinya bumbu-bumbu itu akan diolah menjadi beberapa menu makanan khas Indonesia seperti rendang, opor, gulai, dan beberapa menu lainnya. Selain untuk menjaga kualitas bahan makanan, diharapkan bumbu dan bahan masakan yang didatangkan langsung dari tanah air nantinya akan membuat para jemaah agar lebih dapat menikmati cita rasa makanan yang otentik seperti sedang berada di tanah air. Kemudian dapat saya sampaikan juga kedatangan jemaah gelombang 1 nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2025 atau 4 Zulqa'dah. Yang mana para jemaah akan terbang dari tanah air menuju kota Madinah, kemudian akan melakukan berbagai aktivitas di sana, termasuk diantaranya ibadah sunnah pada saat berada di kota Madinah. Dan pada tanggal 11 Mei, jamaah gelombang 1 akan bertolak dari Madinah menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Baik Syahrul, baik. Baik, Syahrul Jasam, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan juga beribadah. Dan pemirsa, kita juga akan mengupdate informasi dari bagaimana kesiapan manajemen asrama Pondok Haji Gede di Jakarta Timur. Untuk itu sudah ada Iman Fajar yang akan melaporkan untuk Anda. Iman, bagaimana persiapan di sana untuk menyambut para jemaah? Silakan. Labaik Allahumma labaik, kira-kira kalimat talbiyah tersebut akan sering kita dengar menjelang ibadah haji 2025 yang juga sebentar lagi akan berlangsung, pemirsa. Dan saat ini kami sedang berada di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur, di mana nantinya kalimat tersebut juga akan kita dengar dari jemaah-jemaah haji yang akan melangsungkan perjalanan ke Tanah Suci. Belum didatangi jemaah ya pemirsa, karena memang jemaah ini diproyeksikan akan datang ke tempat ini pada tanggal 1 Mei mendatang. Dan kalau tadi kita lihat, koper-koper yang ada di lobi ini merupakan koper-koper milik petugas yang juga akan berangkat bersama dengan para jemaah. Dan saya di sini melaporkan dari salah satu gedung penginapan yang nanti akan ditempati oleh para calon jemaah haji. Kalau kita lihat di sini pemirsa, bagaimana fasilitasnya juga telah mendukung para jemaah yang disabilitas, dan kita akan langsung mereview salah satu kamar yang ada di penginapan ini. Di sini merupakan kamar yang nanti akan ditempati oleh para calon jemaah haji. Bisa dilihat di sini ada 5 kamar tidur, berarti memang kapasitasnya untuk satu kamar ini 5 orang pemirsa. Dan untuk laki-laki dan perempuan juga dipisah kamarnya. Dan kalau kita lihat ke sini lagi pemirsa,
bagaimana para calon jemaah haji juga dilengkapi fasilitas handuk dan juga ini ada sikat gigi, sabun, dan shampoo. Kalau kita lihat lagi ke sini pemirsa, kamar mandi di satu kamar ini ada 2 pemirsa. Satu kamar mandi dengan kloset jongkok, satu lagi kamar mandi dengan kloset duduk. Tentunya ini juga sudah memfasilitasi para calon jemaah baik disabilitas maupun lansia untuk kemudian bisa menggunakan kamar mandi ataupun menggunakan fasilitas lainnya dengan nyaman. Selain itu kita akan coba melihat karena biasanya dalam beberapa tahun terakhir air yang menjadi permasalahan pemirsa. Di sini airnya oke. Bisa berfungsi dengan baik pemirsa. Kita coba lagi. Oke. Berarti untuk tahun ini diperkirakan airnya akan aman di embarkasi haji Pondok Gede. Dan sebagai informasi pemirsa bahwa di embarkasi haji Pondok Gede ini pemirsa telah menerapkan one stop service untuk para calon jemaah haji. Jadi nantinya untuk setiap kloternya, untuk satu kloter ini kira-kira ada 380 orang yang terdiri juga dari calon jemaah haji dan juga petugas haji. Ini nantinya akan datang ke asrama haji Pondok Gede untuk kemudian melakukan registrasi, kemudian nanti akan sekitar 3 gedung, di mana satu gedungnya ini akan dapat menampung sekitar 150 calon jemaah haji. Dan memang pemirsa untuk para calon jemaah haji ini tidak berlama-lama juga di embarkasi haji Pondok Gede ini, di mana memang mereka ini diproyeksikan hanya untuk beristirahat, namun juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar seperti ibadah dan juga manasik haji apabila diperlukan. Namun dari Menteri Agama sendiri juga menghimbau untuk para calon jemaah haji untuk beristirahat sebelum kemudian melakukan ibadah yang sesungguhnya di Tanah Suci. Tentunya kita menunggu ataupun juga mendoakan para calon jemaah haji asal Indonesia tentunya untuk dapat menjalankan haji secara sempurna di Tanah Suci pada ibadah haji yang mendatang. Seperti itu, Celia, Rehana. Baik, terima kasih laporan langsung Iman Fajar. Selamat bertugas kembali. Ya, baik pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pengadilan Negeri Karimun menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 3 warga India. Ketiganya terlibat kasus penyeludupan lebih dari 100 kg sabu-sabu. Tiga warga India yang menyelundupkan 106 kg sabu-sabu menghadapi hukuman mati. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Karimun, Yona Lamerosa, vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Kejaksaan Negeri Karimun. Kita menuntut pidana mati terhadap ketiga warga negara asing pelaku tersebut. Nah, alhamdulillah pertimbangan hukum itu disetujui ya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Karimun sependapat dengan pertimbangan hukum para JPU sehingga memberikan vonis pidana mati terhadap ketiganya. Vonis maksimal tersebut membuat ketiga terdakwa akan menempuh upaya banding. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Jupri, TV One mengabarkan. Pemirsa, perusahaan ini penyalur tenaga kerja yang selama ini banyak menipu pencari kerja akhirnya dibongkar kedoknya. Kami akan hadirkan informasinya selengkapnya usai jeda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, polisi masih memburu 5 tahanan Polres Lahat yang melarikan diri pada hari Minggu. Delapan tahanan Polres Lahat kabur pada Minggu pagi. Kedelapan tahanan ini kabur dengan cara menjebol tembok dinding tahanan yang berukuran lebih kurang 40 x 50 cm. Berkat informasi masyarakat dan kerja tim Polres Lahat, 3 tahanan dari 8 tahanan yang kabur berhasil ditangkap di persembunyiannya di Lahat dan di Muara Enim, Sumatera Selatan. Sementara masih ada 5 tahanan yang belum ditangkap. Kombes Pol Nandang mengungkapkan, kelima tahanan kabur ini menjadi atensi khusus polisi untuk segera mencari dan menangkap mereka. Tahanan yang lari ini ada 8 orang, 5 tahanan tidak pidana narkoba, kemudian 3 pidana umum dengan cara menjebol dinding ruang tahanan polisi dengan menggunakan obeng.
bahwa sudah ada 3 orang yang telah ditangkap kembali. Sementara tim kepolisian segera mengecek ruang tahanan dan menganalisa bagaimana tahanan bisa kabur. Polisi juga mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan kelima tahanan kabur ini untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, perusahaan penyalur tenaga kerja yang selama ini banyak menipu pencari kerja akhirnya dibongkar kedoknya. Namun, sekalinya terbongkar, perusahaan di Bekasi, Jawa Barat itu malah mengintimidasi jurnalis yang meliput penggerebekan perusahaan penipuan tersebut. Hati-hati guys, penipuan. Ini rukonya nih, kalau ruko di sini hati-hati dimintain duit. Atas nama banyak PT-PT-nya. Setelah viral, warga meluruk sebuah ruko di Kompleks Plaza Bekasi Jaya, Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Ruko tersebut diyakini terlibat penipuan pada para pencari kerja. Menurut warga sekitar, dalam sehari ada 5 orang, bahkan lebih, yang datang ke ruko tersebut untuk melamar kerja. Para pencari kerja tertarik datang ke sana karena diiming-imingi langsung bisa disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan. Terlebih, perusahaan penipuan itu mencatut sejumlah perusahaan besar nasional. Namun, untuk disalurkan dengan cepat, para pencari kerja harus membayar uang mulai Rp600.000 hingga Rp1.800.000. Warga menyebut para penipu di ruko tersebut sudah 2 bulan beroperasi. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi pun langsung mendatangi lokasi. Namun, ruko yang dimaksud sudah kosong dan dikunci dari luar. Disnaker menjelaskan ruko itu adalah perusahaan bodong. Dan kami melakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong. Kalau orang yang berizin tidak akan lari, karena mereka butuh usaha. Kalau ini kan memang untuk ngapusin. Jadi ini jelas bodong dan insya Allah saya akan tadi dari kementerian saya minta data yang resmi mana, itulah yang akan saya informasikan ke masyarakat biar masyarakat tidak terbang. Di mana dia kalau mau kerja menggunakan aplikasi harus sesuai dengan lokasi yang sudah tepat. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Udah ada calon pekerja yang mengadu ke Disnaker belum sih Bu? Terkait hal ini? TikTok aja ya. Oh, via TikTok ya Bu? Iya, kita begitu ada informasi dari TikTok, kita wilayahnya dari Kota Bekasi, kita datang ke sana. Lu maunya apa? Gue gak ada urusan sama lu. Gue juga ada urusan sama lu ya. Jangan-jangan luar tahun jadi saya terjidat lu ya. Hah? Jangan-jangan luar tahun lu bisa ngehalalin semua cara. Hah? Ada yang lapor? Apa? Sebelumnya, saat jurnalis mendatangi ruko bermasalah itu, seorang jagoan muncul entah dari mana dan langsung menantang para jurnalis. Jurnalis pun mencoba untuk tidak terpancing dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi. Tapi, wush, si jagoan menghilang cepat. Kira-kira siapa ya jagoan ini? Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi masih mengejar pria penghuni rumah petak di mana ditemukan anak usia 4 tahun tewas dengan kondisi hangus terbakar. Anak malang tersebut ditemukan hangus di dalam rumah pria yang menjadi kekasih sang ibu. Penemuan anak hangus terbakar ini terjadi pada Minggu sore lalu di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat jasad anaknya ditemukan, sang ibu rumah petak tempat pria bersama dan kekasihnya tinggal dalam keadaan berasap. Pria penghuni rumah hingga kini belum diketahui keberadaannya. Korban ditemukan ibunya yang sedang mencari keberadaan anaknya. Pemirsa, informasi dari Tangerang tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Meza mewakili kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.